Pada video kali ini kita akan membahas terkait dengan strategic behavior ya, atau perilaku strategis, di mana kadang itu individu itu bertindak tidak jujur ya terhadap preferensi yang sesungguhnya dia miliki. Misalnya preferensi dari individu ketika dihadapkan dengan pilihan A, B, dan C. Misalnya individu lebih memilih A daripada B, kemudian individu lebih memilih B daripada C. Namun ketika individu diminta ya, untuk mengungkapkan pilihannya, malah individu ini memilih B ya saat dihadapkan antara A dan B. Nah, hal tersebut merupakan cerminan dari perilaku strategis. Nah, perilaku strategis di sini diantaranya yang dibahas nantinya terkait dengan fenomena sophistication, kemudian misrepresentation, dan manipulation. Ini kaitannya dengan preferensi yang sesungguhnya individu itu miliki. Jadi nanti ada perbedaan ya antara preferensi yang sebetulnya dia miliki dengan preferensi yang diungkapkan ya saat diadakan voting. Jadi tujuan dari chapter ini ya di bukunya Sepsol, pada chapter ini ya nantinya sebetulnya yang dibahas terkait dengan pada intinya adalah terkait dengan perilaku strategis. Nah, in model of social choice ya, pada model pilihan sosial dan pada model spatial decision making ya atau pengambilan keputusan secara spasial, itu voters ya atau pemilih itu vote their preference ya. Jadi memilih sesuai dengan preferensinya. Nah, di beberapa kasus ya hal ini merupakan esensi ya dari perilaku yang rasional. Jadi individu yang rasional itu ya memilih sesuai dengan preferensi yang dia miliki. Nah, namun di dalam kasus-kasus lain ini rasionalitas itu lebih kompleks ya, tidak sesederhana itu. Ya. Hal ini itu terkait dengan misalnya individu itu punya tujuan yang paling ingin dia capai, maka individu tersebut akan mengerahkan segala upaya yang dia bisa ya, segala tindakan yang bisa ia lakukan untuk memperoleh hal tersebut ya. Nah, fenomena ini kadangkali itu membutuhkan mengharuskan individu itu berbuat atau mengambil manuver-manuver yang strategis. Kemudian bisa jadi juga individu itu terpaksa harus berinvestasi terlebih dahulu atau berkorban terlebih dahulu ya atau bahkan mundur terlebih dahulu untuk mencapai sesuatu yang paling dia inginkan. Dimana ya kalau kita lihat preferensi itu yang paling urutan yang paling teratas. Nah, jadi chapter ini ya pada dasarnya ingin mengurai berbagai strategi yang muncul dari individu itu ketika dihadapkan pada suatu pilihan. Nah, yang pertama di sini ada kasus need blind college admission. Ya, jadi need blind college admission ini adalah sebuah kebijakan penerimaan mahasiswa ya yang itu biasanya diterapkan di kampus ya di mana prosedur penerimaan ini ya atau admission prosedur ini bertujuan untuk menerima mahasiswa di mana pada proses seleksi mahasiswa tersebut di mana pada proses seleksinya itu yang dilihat itu adalah terkait dengan kemampuan akademik atau prestasi dari mahasiswa. Jadi mahasiswa yang paling berprestasilah yang akan diterima ya di kampus tersebut. Ini terlepas dari
ability to pay atau kemampuan mahasiswa dalam membayar biaya kuliah. Jadi ya need college admission ini ya kalau mahasiswa mendaftar tuh yang dilihat hanya prestasinya saja atau kemampuan atau performa akademiknya saja. Ya. Entah mahasiswa ini miskin atau entah mahasiswa ini kaya, itu tidak menjadi pertimbangan bagi kampus untuk menerima mahasiswa tersebut. Ya. Jadi yang dilihat hanya performa akademik atau prestasi yang dimiliki oleh mahasiswa tersebut. Nah, ada juga lawannya dari sistem need blind college admission ini adalah need aware. Ya. Kalau need aware ini yang dilihat itu adalah ini kemampuan finansial juga dilihat ya. Jadi selain mahasiswa itu mempunyai performa akademik ya, juga diperhitungkan kemampuan dari finansial mahasiswa. Jadi kemampuan finansial itu menjadi salah satu faktor ya dalam penerimaan mahasiswa. Itu kalau sistemnya adalah need aware. Kalau need blind betul-betul tidak dilihat ya, entah mahasiswa itu mampu atau tidak, selama performa akademiknya cukup, maka mahasiswa tersebut akan diterima. Nah, namun di sisi lain ya, karena kita tahu bahwasanya kampus juga butuh sumber daya keuangan ya, di mana kampus itu ya harus menggaji para staf ya, kemudian memenuhi dana untuk memenuhi kebutuhan dana untuk keperluan operasionalnya ya. Jadi kampus itu ya butuh dana juga, butuh finansial juga. Nah, kadang ini financial scarcity ya, kelangkaan finansial ini ya, kelangkaan sumber daya finansial ini dan sistem need blind admission ini saling berkompetisi ya, saling tarik menarik ya. Dan kadang malah justru konsekuensinya adalah berlainan dari maksud awalnya. Maksud awalnya adalah kampus hanya ingin menerima mahasiswa-mahasiswa yang terbaik ya dalam performa akademiknya, tapi sometimes ini jauh bertolak belakang dengan hasilnya, itu jauh bertolak belakang dengan tujuan di awalnya. Nah, kenapa bisa begitu ya? Nanti kita lihat ya. Nah, the need blind admission procedure it advertently discriminates against financially need students who are not highly ranked, though clearly above the cut-off line. Jadi prosedur need blind admission ini ya, secara tidak sengaja itu outcome-nya itu adalah mendiskriminasi mahasiswa yang secara finansial itu butuh dibantu ya. Jadi ya mahasiswa yang secara finansial itu butuh bantuan, yang mana mahasiswa ini itu tidak cukup memiliki ranking yang tinggi. Jadi rankingnya kalau tidak terlalu tinggi, maka financially needy student ini akan didiskriminasi. Meskipun mahasiswa tersebut itu secara jelas itu berada di atas cut-off line ya, atau titik batas ya, titik batas kuota. Nah, misalnya begini, misalnya kampus itu dengan sumber daya yang terbatas itu ya, misalnya tentu kampus punya anggaran kan ya untuk membiayai operasional dia. Nah, kuota mahasiswa, besar kecilnya kuota itu ditentukan oleh besar kecilnya anggaran yang dimiliki oleh kampus. Kalau kampus memiliki anggaran yang besar banget, maka semakin kampus itu mampu memberikan subsidi yang banyak kepada mahasiswanya. Contohnya misalnya adalah hal yang dilakukan oleh Michael Bloomberg ya, memberikan bantuan kepada Johns Hopkins University ya di Amerika, itu supaya Johns Hopkins itu bisa menerapkan need blind college admission ini secara full. Jadi nanti betul-betul di Johns Hopkins University itu mahasiswa yang diterima itu adalah mahasiswa yang betul-betul memiliki performa akademik yang bagus ya. Mau dia kaya mau dia miskin, nanti kebutuhan dananya itu akan disubsidi oleh
dana sumbangan yang diberikan oleh Michael Bloomberg. Nah, itu contoh di Amerika ya. Nah, kalau di Indonesia itu kampus-kampus kita kurang lebih juga sudah memberlakukan ini ya melalui SBMPTN. Jadi nanti yang dilihat adalah besar kecilnya skor dari nilai seleksi nasional tersebut ya, yang akan menentukan apakah mahasiswa itu diterima di kampus yang dia inginkan atau tidak ya. Tentu setelah tentu sebetulnya juga ada aspek lain sih ya, mungkin aspek dari geografi ya, ataukah masih dalam satu provinsi atau tidak, itu kalau di Indonesia masih menjadi pertimbangan. Tetapi kalau need blind college admission yang full itu maksudnya adalah yang diterima tuh yang benar-benar peringkat atau kemampuan akademiknya tuh bagus ya. Nah, misalnya tadi ya kasusnya adalah tentu kampus punya limited amount of money ya, dia punya sumber daya dana yang itu terbatas, dan besar kecilnya mahasiswa yang dia bisa terima itu adalah sesuai dengan budget yang dia miliki. Jadi prosesnya begini ya. Jadi mahasiswa itu saat mendaftar diminta untuk mengumpulkan portofolionya ya, yaitu portofolio akademik ya, meliputi IPK ya, kemudian piagam prestasi yang dia miliki ya, yang itu berkaitan dengan performa akademik atau prestasi. Nah, nanti sama kampus akan di ranking ya, berdasarkan hal tersebut nanti di ranking ya. Kemudian setelah di ranking, nah nanti untuk menentukan mahasiswa ini membayar uang kuliahnya itu berapa ke kampus, mahasiswa harus mengumpulkan berkas-berkas terkait dengan atau berkas-berkas terkait dengan informasi kemampuan finansial yang dia miliki. Nah, nanti dari situ kampus akan melihat ya. Misalnya sudah kampus dengan dana yang ada itu kurang lebih bisa menerima ya katakanlah 30 mahasiswa misalnya. Nah, pendaftarnya ya, misalnya ada 100. Nah, kemudian sudah di ranking tuh berdasarkan akademik rekodnya ya, berdasarkan data-data prestasi akademiknya, sudah di ranking 1 sampai ranking 30. Nah, jadi cut off line-nya adalah di 30. Lebih dari 30 ini akan ditolak. Nah, nanti ya di sini ada dorongan kuat ya bagi kampus ya untuk mendiskriminasi mahasiswa yang financially needy ya, yang secara finansial itu membutuhkan, tapi mahasiswa tersebut itu rankingnya tidak begitu bagus-bagus amat ya. Nanti kan dari 1 sampai 30 ini dilihat ya. Misalnya peringkat 1 ya, dia kemampuan finansialnya segini. Misalnya seharusnya dia membayar SPP itu normalnya itu adalah 5 juta. Karena mahasiswa yang peringkat 1 ini tidak begitu mampu, kemampuan finansialnya tidak begitu bagus, maka disubsidi oleh kampus ya. Subsidi misalnya subsidinya 2 juta. Ya, seharusnya membayar 5 juta. Setelah subsidi mahasiswa ini hanya perlu membayar misalnya 3 juta ya, karena telah disubsidi 2 juta oleh kampus. Nah, itu untuk peringkat 1. Kemudian peringkat 2, peringkat 3, peringkat 4, peringkat 5. Nanti ya, untuk mahasiswa yang peringkatnya itu tidak terlalu bagus ya, katakanlah mahasiswa yang peringkatnya itu 29 dan 30. Yang ada di atas cut off line ya. Misalnya cut off-nya kan 30 tadi. Ada mahasiswa peringkat 29 dan 30. Nanti kan kampus melihat tuh ya, informasi kemampuan finansial yang dimiliki oleh mahasiswa tersebut. Nah, kalau misalnya 2 orang mahasiswa ini 29 dan 30 ini secara kemampuan finansial itu tidak terlalu bagus, maka ada insentif yang besar ya, ada dorongan kuat bagi kampus ya untuk merealokasi dana yang seharusnya itu digunakan untuk menyubsidi mahasiswa 29 dan 30 ini ya. Mereka realokasikan untuk mahasiswa yang peringkatnya lebih besar. Katakanlah 31, 32, 33 ya, 34 ya.
untuk mahasiswa yang peringkatnya lebih besar ya, di mana mahasiswa yang peringkat yang lebih besar ini ya, yang peringkatnya 31, 32 sampai 34 ini misalnya, kemungkinan besar memiliki kemampuan finansial yang lebih baik. Jadi misalnya kalau menerima 29 dan 30 ini ya, karena kemampuan finansialnya nggak bagus, kampus misalnya harus mensubsidi si mahasiswa peringkat 29 ini, mereka harus mensubsidi 3 juta masing-masing. 3 juta. Jadi misalnya kalau SPP-nya 5 juta, yang 29-30 ini hanya cukup membayar 2 juta karena sudah disubsidi 3 juta oleh kampus. Nah, tetapi karena 29 dan 30 ini mahasiswa yang peringkatnya tidak terlalu bagus ini dia butuh subsidi ya, maka ada dorongan besar bagi kampus untuk merealokasikan subsidi ini yang totalnya adalah 6 juta ya ke mahasiswa yang peringkatnya itu lebih rendah daripada dia, yaitu 31, 32, 33, 34 dengan harapan ya, atau ini karena peringkatnya lebih rendah, ini ada kemungkinan besar bahwasanya 31, 32, 33, 34 ini memiliki kemampuan finansial yang lebih baik daripada yang 29 dan 30. Kalau mereka realokasikan 6 juta ini, ya, yang tadinya hanya menerima 30, kalau mereka realokasikan ke sini, maka sekarang kampus bisa menerima 32 dibandingkan hanya menerima 30 dengan merealokasikan 6 juta ke 4 orang ini. Misalnya 4 orang ini hanya butuh realokasi 6 juta. Ya, misalnya 31 ini mampu ya bisa bayar full 5 juta misalnya. Kemudian yang ini 32 lumayan nggak mampu ya. Jadi hanya mereka butuh subsidi 2 juta misalnya. Kemudian yang 33 ini butuh subsidi 2 juta juga. Yang 34 ini hanya butuh subsidi 2 juta juga. Nah, jadi skema need blind college admission ini memberikan dorongan kuat ya kepada kampus untuk mendiskriminasi mahasiswa yang sebetulnya itu membutuhkan bantuan dana ya, yang peringkatnya itu tidak terlalu bagus. Itu misalnya yang 29 dan 30. Ini yang financial needy ya. Ini didiskriminasi ya, tidak jadi diterima ya. Karena daripada kampus mensubsidi mereka masing-masing 3 juta, lebih baik nerima yang peringkat yang di bawahnya ya. Yang itu mungkin lebih financially unneedy ya, atau lebih tidak membutuhkan bantuan finansial. Karena nanti insentif bagi kampus mereka akan mampu mengakomodir atau menerima mahasiswa yang jumlahnya lebih banyak dengan ketersediaan dana yang terbatas yang mereka miliki. Nah, kemudian sekarang kita akan membahas terkait dengan tindakan rational foresight. Jadi, bagaimana individu itu bertindak secara rasional, tetapi di sini pandangan dari individu itu adalah foresight. Jadi, dia memperhitungkan aspek-aspek yang akan terjadi ke depan. Itu maksudnya foresight itu dia, si individu ini, bertindak rasional dengan mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di depan. Itu maksudnya rational foresight. Nah, di sini ya, kenapa ada rational foresight ya? The political world is full of purpose ya. Jadi dunia politik itu penuh dengan purposes ya, atau tujuan-tujuan. Beberapa tujuan itu adalah mulia dan beberapa tujuan itu adalah tercela ya. Some competing, beberapa lawan-lawan politik itu saling berkompetisi ya, saling bertarung, dan beberapa juga malah saling berkoalisi atau saling melengkapi ya, atau complementary ya. Nah, itu adalah fenomena dunia politik. Nah, aktor yang rasional itu merupakan aktor yang seeking to enhance the prospect of purpose they pursue. Jadi aktor yang berusaha untuk meningkatkan prospek dari ketercapaian tujuan yang hendak dia ingin, yang sedang dia kejar ya, atau yang sedang dia usahakan. Jadi dia itu selalu berusaha untuk meningkatkan prospek supaya tujuan
tujuannya itu bisa tercapai. Nah, aktor yang demikian itu harus berpikir secara strategis. Nah, salah satu fundamental principles atau prinsip yang sangat dasar dari berpikir strategis itu adalah looking before you leap ya. Jadi Anda itu harus melihat dulu sebelum Anda meloncat ya. Maksudnya di sini Anda harus memantau dulu, mengkaji situasi sebelum Anda mengambil keputusan. Nah, itu maksudnya thinking strategically. Nah, di sini ada kasus ya, namanya adalah istilah yang diistilahkan sebagai dilema kenaikan gaji ya, atau pay rise dilemmas. Nah, untuk menggambarkan dilema ini ya, di sini settingnya adalah misalnya ada 3 orang ya, 3-person legislator atau 3 orang, kalau di Indonesia anggota DPR misalnya, each of whose members would like to a pay rise ya. Masing-masing dari 3 orang ini ya, artinya setiap orang ini menginginkan untuk gajinya itu naik. Ya, ini cukup masuk akal lah ya, bahwasanya kalau Anda bekerja ya pengennya naik gaji. Nah, di sini kasusnya adalah ketika ada 3 anggota DPR dan secara logika ya masuk akal bahwasanya mereka sesungguhnya itu ya lebih menyukai kalau gajinya mereka itu naik. Nah, but each legislator realize that constituent will not be pleased with a representative voting to increase his or her own salary. Ya, jadi mereka juga sadar ya bahwasanya konstituen mereka ya atau pemilih-pemilih mereka ya yang disebut sebagai konstituen ya, artinya pemilih-pemilih yang ada di daerah konstituen mereka ya, karena mereka kan ini adalah perwakilan dari masing-masing daerah. Para konstituen itu ya tentu nggak senang ya kalau perwakilan mereka ya, representatif mereka yaitu anggota DPR itu meminta atau menunjukkan persetujuan terhadap kenaikan gaji. Ya, kita misalkan bahwa konstituen itu adalah bosnya ya, dan representatif itu adalah pegawainya yang mewakili suara bosnya yaitu rakyatnya itu ya di parlemen. Ya, bos ini ya tentu nggak senang ya kalau representatifnya itu, wakilnya ini meminta kenaikan gaji. Nah, ini disadari oleh masing-masing anggota DPR ya. Jadi kalau mereka menyetujui itu, mereka tahu akibatnya bahwasannya konstituen mereka tidak suka terkait dengan hal tersebut. Ya. Nah, sehingga kita bisa mengurutkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dari adanya fenomena ini. Ada 3 anggota DPR ingin ingin supaya gaji naik ya. Caranya ya tentu dengan mengajukan rancangan peraturan yang dimana dengan rancangan tersebut yang dimana dengan rancangan tersebut gaji mereka bisa naik ya. Nah, karena ada 3 orang ya, tentu nanti bisa diadakan voting ya. Kalau suaranya mayoritas, maka yang mayoritas itu yang akan menjadi keputusan. Misalnya kalau ada 3 orang, mayoritasnya berarti 2 orang. Kalau ada 2 orang setuju, maka aturan yang memungkinkan untuk gaji mereka naik itu akan disahkan. Sehingga nantinya gaji mereka akan naik. Nah, dari skema tersebut, maka kita bisa membreakdown 4 kemungkinan yang akan terjadi. Nah, 4 kemungkinan tersebut kita akan urutkan menjadi sebuah preferensi dari masing-masing masing-masing anggota DPR. Nah, kita urutkan outcome yang paling disukai oleh masing-masing anggota DPR adalah outcome yang pertama ini, yaitu pass and vote nay. Jadi, rancangan peraturan tersebut lolos ya, atau disetujui atau disepakati. Ya, istilahnya kita istilahkan dengan pass, dan si anggota DPR tersebut saat disuruh voting itu dia memvoting nay atau dia berkata tidak setuju misalnya. Jadi kan nanti kan si konstituen kan melihat ya. Nah, ketika diadakan voting ya untuk memutuskan apakah
rancangan peraturan tersebut akan disetujui atau tidak. Nah, si anggota DPR ini kalau bisa menunjukkan ketidaksetujuannya kepada masyarakat ya dengan cara dia mengatakan tidak setuju, artinya memvoting nay, maka namanya di konstituen itu akan tetap bagus ya. Dan situasi yang dia inginkan yang terbaik adalah dia ngomong nay, tapi aturan tersebut lolos ya. Jadi dia sangat diuntungkan kalau yang terjadi adalah outcome yang seperti itu, yaitu aturannya disepakati atau pas dan dia saat voting itu berkata nay. Nah, sedangkan outcome yang kedua adalah pass and vote yay. Jadi si anggota DPR ini akan berkata setuju ya saat diadakan voting, dan outcome-nya adalah rancangan tersebut disepakati ya, atau pas atau disahkan. Nah, ini lebih tidak disukai daripada yang pertama ya, karena dia harus berkata ye. Nah, sedangkan yang ketiga adalah dia berkata nay dan rancangan aturan tersebut gagal. Kemudian yang terakhir adalah dia berkata iya dan rancangan tersebut gagal. Nah, ini adalah 4 kemungkinan dari hasil voting ya, yang akan diselenggarakan untuk memutuskan apakah rancangan undang-undang tersebut akan disepakati atau tidak. Nah, di sini sistemnya adalah each legislator will be asked for a public declaration. Jadi masing-masing anggota DPR nanti diminta untuk mendeklarasikan di depan publik ya terkait dengan rancangan undang-undang untuk menaikkan gaji tersebut. Nah, di sini settingnya adalah nanti Mr. I ya, jadi ada 3 orang di sini. Yang pertama Mr. I, Mr. J dan Mr. K. Nanti Mr. I deklarasi duluan. Setelah Mr. I deklarasi, nanti Mr. J deklarasi dan Mr. K deklarasi. Nah, deklarasinya di sini tentu langsung menyatakan sikap apakah dia setuju atau tidak dengan rancangan undang-undang tersebut. Nah, di sini ya, Mr. I kan jalan duluan tuh. Mr. I kan disuruh deklarasi duluan. Nah, karena Mr. J dan Mr. K itu deklarasi setelah dia, maka Mr. I ini harus berpikir rasional foresight. Dia harus bertindak rasional dengan mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi ke depan. Artinya bagi Mr. I nanti, kalau dia mengatakan setuju atau tidak, keputusan itu harus benar-benar dia pikirkan secara matang ya, supaya nanti preferensi dari outcome yang muncul itu adalah merupakan pilihan yang terbaik bagi dia. Artinya preferensi tersebut ada di ranking atau berada di urutan yang paling atas bagi dia. Nah, di slide sebelumnya kita tahu ya bahwasanya outcome yang paling favorable ya ini tidak hanya bagi Mr. I ya, bagi semua anggota DPR di sini ya ada 3 orang. Outcome yang paling mereka sukai adalah yang pertama ini, yaitu ketika rancangan undang-undangnya itu adalah berhasil disepakati ya, dan disahkan, dan orang tersebut saat disuruh deklarasi memvoting nay. Kemudian yang kedua yang ini, ketiga ini, dan keempat ini. Nah, supaya Mr. I ini bisa mengambil keputusan terbaik, maka dia harus memiliki pandangan jauh ke depan. Dia harus bisa memprediksi kira-kira nanti sikap yang diambil J dan K, yaitu anggota DPR yang akan deklarasi setelah dia, itu bagaimana ya, ketika dia mengambil keputusan. Dari anggota DPR J dan K ini harus mampu mengambil keputusan yang terbaik sehingga dia akan memperoleh outcome yang paling dia sukai. Ya. Nah, pertama-tama si Mr. I ini akan mengandaikan langkah yang terakhir, yaitu yang akan dilakukan oleh Mr. K. Karena Mr. K orang terakhir ya. Nah, nanti Mr. K ini ya,
akan dihadapkan oleh 3 kemungkinan. Yang pertama adalah 2 orang sebelum dia akan sama-sama mengatakan tidak, ya. Kemudian kemungkinan yang kedua, baik I dan J itu sama-sama mengatakan ya atau setuju, sehingga ada 2 ya di sini ya. Dan yang terakhir adalah misalnya I dan J itu berbeda ya. I mengatakan nay atau tidak setuju, sedangkan J mengatakan ya atau setuju ya, sehingga split in the vote ya, baik I dan J. Nah, ini adalah 3 kemungkinan situasi yang akan dihadapi K ya, karena dia sebagai orang terakhir yang akan memutuskan di sini. Jadi dari 3 kemungkinan ini ya, K akan mempunyai logika seperti ini. Jika kejadiannya adalah baik I dan J ini tidak setuju, maka si K ini akan secara pasti memilih tidak setuju. Kenapa? Ya karena kan kita ingat ya bahwasannya secara mayoritas kalau ada misalnya ada total pemilih 3 orang, maka kan mayoritasnya 2. Maka kalau ada 2 suara yang itu sama, maka suara tersebutlah yang akan menjadi keputusan grup kan, atau yang akan menjadi kesepakatan. Nah, itu adalah aturan voting ya untuk majority rule. Nah, di sini sudah ada 2 suara yang mengatakan nay atau tidak setuju. Sehingga ya kalau udah ada 2 orang tidak setuju, ya pasti si K ini akan mengatakan tidak setuju ya. Karena kalaupun dia mengatakan ya, hasilnya tetap fail ya si rancangan undang-undang tersebut ya. Dan ini akan lebih baik bagi dia untuk berkata nay ya. Kalau dia berkata nay, si K ini dia akan mendapatkan outcome yang ini ya. Daripada dia harus mengatakan ya, yang sudah gagal dia harus mengatakan ya. Ini berada di urutan paling terakhir ya outcome ini. Sehingga dia pasti akan berkata nay. Nah, kemudian kalau kasusnya adalah I dan J ini dua-duanya berkata ya, maka apa? Maka kan sudah ada 2 orang yang sepakat untuk ya, dan itu sudah mayoritas. Berarti bagi K ini kan sudah pasti pas ini aturannya, sudah pasti lolos nih aturannya. Maka bagi si K ini akan mengatakan nay. Kenapa? Kalau dia mengatakan nay dan sudah ada 2 orang I dan J yang setuju, maka outcome-nya yang ini. Maka tentu K akan berkata nay. Karena dengan berkata nay, dia akan mendapatkan outcome yang paling tinggi. Ya. Dibandingkan kalau dia berkata ya. Nanti outcome-nya lebih rendah nih, yang ini. Nah, sekarang, kalau terjadi split vote, ya, kalau misalnya I dan J masing-masing berbeda, I berkata nay, J berkata ya, maka apa? Maka si K ini, suara dari si K ini adalah suara yang sangat menentukan. Karena kalau dia berkata ya, maka akan ada 2 ya. Sehingga ada 2 ya, yaitu yang sudah lolos kriteria majority rule, yaitu mayoritas berkata ya. Kalau dia berkata ya. Nah, kalau dia berkata nay, maka undang-undangnya nggak jadi lolos atau fail. Nah, kita lihat urutan outcome-nya tadi ya. Nah, kalau ada split vote, maka kita bisa pastikan bahwasanya si K akan berkata ya. Kenapa? Karena kalau dia berkata ya, outcome-nya akan di sini. Daripada dia berkata nay dan RU-nya nggak jadi disahkan atau fail, maka outcome-nya di sini. Yang ini kan lebih tinggi daripada ini ya. Oleh karena itu, dia akan berkata ya. Nah, ini adalah masing-masing respon terbaik ya atau best respon kita menyebutnya ya. Best respon. Respon. Best response dari si K ya, terhadap 3 kemungkinan yang akan dihadapi. Nah, itu dari sisi K. Sekarang si I mengandaikan ketika dirinya menjadi J. Nah, bagi si J, karena dia sebagai anggota DPR yang akan melakukan deklarasi publik di urutan kedua setelah I,
maka kemungkinan yang dihadapi adalah I ini akan berkata nay, atau si I yang deklarasi duluan itu akan berkata ya. Nah, kalau si J ini kalau si J ini berkata ya, maka rancangan undang-undang tersebut akan lolos. Kenapa? Karena terlepas ya, nanti misalnya saja I akan berkata nay, kalau si J berkata iya, maka apa? Maka terjadi split vote kan. Sehingga itu akan memaksa si K untuk berkata ya. Jadi kalau si J berkata ya, maka bill atau rancangan undang-undang tersebut akan lolos. Nah, kalau si I ini berkata ya, si I ini yang maju duluan ini dia mengatakan setuju terhadap RUU tersebut, maka si J akan berkata nay. Kenapa? Karena kalau si J berkata nay, rancangan undang-undang tersebut akan tetap lolos. Kenapa? Karena nanti si K sebagai player terakhir akan terpaksa berkata ya. Karena kalau dengan satu ya dari K, RUU tersebut akan lolos. Sehingga ini adalah masing-masing respon terbaik dari anggota DPRD, yaitu kalau si I berkata nay, maka si J ini akan berkata ya, dan undang-undang akan disahkan. Sedangkan kalau I berkata ya, maka dia akan berkata nay. Undang-undang akan tetap lolos, karena nanti ini akan diloloskan oleh si K, yang itu yaitu si K itu nanti akan terpaksa berkata ya. Kenapa? Kalian bisa lihat lagi nanti ini ya, urutan outcome yang disukai oleh masing-masing anggota DPR. Nah, sekarang ya, I ya sudah mengandaikan dirinya menjadi J ya. Dan sekarang I akan mengambil keputusan dengan mengandaikan dirinya sendiri. Nah, I jika dia memilih ya, maka J akan memutuskan untuk berkata nay ya. Ini sudah kita bahas barusan ya. Kalau dia ya, maka J akan berkata nay. Hal itu akan memaksa K untuk berkata ya. Rancangan undang-undang akan lolos. Nah, kalau I berkata nay, atau I ini bilang tidak setuju ya saat deklarasi publik, karena dia sudah melakukan deduksi ya terhadap bagaimana K dan J ini bereaksi atas keputusan yang dia ambil, maka dia tahu bahwa ya setelah dia berkata nay, kalau J berkata nay, maka rancangan undang-undang kan akan gagal ya. Kalau misalnya dia berkata nay dan J akan berkata nay. Tetapi di sisi lain ya, kalau J itu berkata ya atau J menyetujui RUU tersebut, maka hal tersebut akan mengakibatkan terjadinya split vote. Sehingga akan memaksa K untuk berkata iya. Nah, dari hasil deduksi ini, deduksi yang dilakukan I atas respon terbaik yang akan dilakukan J dan K terhadap keputusan yang dia ambil, maka I harus berkata nay. Kenapa? Karena dia tahu bahwasanya suara nay-nya dia itu akan memaksa anggota DPR lainnya ya untuk berkata ya, supaya nantinya rancangan undang-undang tersebut lolos dan pada akhirnya gaji mereka bisa naik. Sehingga dari kasus ini bisa kita simpulkan ya bahwasanya di kasus pay rise dilemmas ini, bahwasanya legislator ya itu ya ingin ya memvoting no jika suara mereka itu irrelevant to the outcome, atau jika suara mereka itu tidak terkait dengan hasil yang akan terjadi. Misalnya tadi ya, si I akan berkata nay. Kenapa? Karena tahu ya, nay ini adalah irrelevant terhadap outcome terakhir, yaitu outcome terakhir adalah ya. Artinya outcome terakhir adalah pas ya undang-undangnya, RUU-nya.
Nah, ini adalah irrelevant terhadap past ya, karena keputusannya ini tidak menentukan, maka dia akan memilih nay. Ya, di sini dilengkapi and yes only if they are critical to the outcome. Dan si legislator akan berkata yes jika dan hanya jika ya suara mereka itu adalah menentukan terhadap outcome atau suara mereka itu relevan terhadap outcome. Nah, ini adalah kesimpulan dari pay-rise dilemmas. Hal ini kalau di game teori ya atau di teori permainan ini dia adalah first mover advantage. Jadi kalau kondisi permainannya seperti ini yang pay-rise dilemmas ini adalah situasi di mana adanya first mover advantage. Jadi I sebagai anggota DPR yang main duluan ya, yang dia melakukan deklarasi publik terlebih dahulu ya, paling awal, dia menjadi orang yang paling menerima keuntungan tertinggi ya, atau nantinya payoff disebutnya atau imbalan tertinggi. Kenapa payoff I ini tertinggi? Karena I dia akan mendapatkan outcome yang pertama ya. Sedangkan yang J dan K mereka akan mendapatkan outcome yang kedua ini. Di mana outcome yang kedua ini lebih rendah rankingnya dibandingkan outcome yang pertama. Outcome yang pertama ini adalah imbalan yang paling tinggi karena rancangan undang-undang disahkan dan dia tidak perlu kehilangan muka di depan konstituennya ya, karena dia di depan umum menyatakan nay. Sedangkan C dan K mereka akan tetap menerima manfaat dari kenaikan gaji karena rancangan undang-undangnya itu adalah pas ya atau lolos. Tetapi mereka harus vote iya ya di depan publik ya. Sehingga ini adalah suboptimal dibandingkan dengan yang urutan pertama ini. Nah, jadi kalau I dia mendapatkan keuntungan atau imbalan yang paling tinggi ini, yaitu yang outcome yang pertama, sedangkan yang C dan K mereka mendapatkan yang ini. Nah, I ya karena dia mendapatkan imbalan yang paling tinggi ya, dan ini adalah berkaitan erat dengan urutan mainnya dia karena dia adalah orang yang harus melakukan deklarasi pertama, sehingga ini adalah first mover advantage. Nah, teman-teman tadi ya skenario di mana I ini mengandaikan dirinya sebagai orang yaitu Mr. K ya yang ada di akhir proses ya. K ini kan berada di titik akhir proses. I ini proses pertama, J proses kedua, sedangkan K ini proses terakhir atau proses ketiga. Nah, tindakan I yang mengibaratkan dirinya atau mengandaikan dirinya sebagai orang yang ada di akhir proses, tindakan yang I lakukan ini disebutnya sebagai backward induction. Backward induction metodenya adalah letakkan diri Anda sebagai orang yang berada di akhir proses.